Tanjung Pura dikenal sebagai nama satu-satunya universitas negeri di Kalimantan Barat. Tapi, tahukah kamu nama tersebut berasal dari nama wilayah negara kerajaan besar di Kalimantan kuno? Yap, kekuasaan Tanjung Pura yang juga memiliki nama lain Bakalapura, membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar Sukadana. Belanda pertama kalinya datang untuk berdagang pada tahun 1604. Seiring berjalannya waktu, sesuai perjanjian 20 Oktober 1756, VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri, di antaranya Sanggau, Sintang, dan Lawai atau Kabupaten Melawi. Pergolakan di Kalimantan Barat terjadi dalam dua fase. Pertama, pada awal abad 17 hingga 19. Background ekonomi sebagai implikasi perebutan penguasaan sumber daya alam dan konflik teritorial, kemudian VOC dan Belanda dan menguasai secara keseluruhan. Fase kedua terinspirasi dari awal abad 20. Selain dengan senjata, pergerakan juga melalui politik dan pergerakan kelompok Islam serta gereja Katolik di bidang pendidikan. VOC Belanda menyetujui dilantiknya Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak yang pertama pada wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dibantu Kong Silan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah, kemudian menaklukkan Sanggau. 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang, dan Lawai atau Kabupaten Melawi kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada 1846, daerah koloni Belanda di Pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai dependensi Borneo, yang di dalamnya terdapat pantai barat Borneo yang mencakup asisten residen Sambas dan Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah Tanjung Dato hingga muara Sungai Duri. Sedangkan divisi Pontianak yang berada di bawah asisten residen Pontianak meliputi distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melayu, Sepapu, Belitang, Silat, Selimbau, Piasa, Jongkong, Bunut, Malor, Taman, Ketan, dan Punan. Bermula dari serangan udara pada 1941 oleh Jepang ke kota Pontianak, diikuti dengan Sanggau Ledo, Singkawang, serta Mempawah hingga 2 bulan kemudian Jepang menguasai Kalimantan Barat. Pada 1943 sampai 1944, peristiwa berdarah sekaligus bersejarah terjadi di Mandor. Tercatat yang menjadi korban di Monumen Mandor, sedikitnya ada 5 orang dokter, 11 orang penambahan atau sultan, dengan total kurang lebih 20.000 nyawa yang dibantai Jepang. Sebelum 5 April 1950, daerah istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Negara Republik Indonesia dan kemudian menjadi bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan. Setelah lewat masa penjajahan dengan berbagai pergerakan, pada 1 Januari 1957, Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan 2 provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusantara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Begitulah cerita dari Kalimantan Barat yang menarik untuk diketahui, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang mengingat sejarah. We Born Indonesia akan mengulas lebih banyak tentang sejarah di Kalimantan Barat. Nantikan video selanjutnya ya.